Sebagai kota batik, Pekalongan emang dikenal dengan komoditas batiknya yang sudah terkenal bahkan ke seluruh dunia. Dan selama ini banyak orang beranggapan bahwa setiap warga Pekalongan hampir bisa dipastikan berdagang batik. Sehingga ketika ada yang mencoba berbisnis bukan batik, tetap aja yang ditanyain adalah produk batik khas Pekalongan. Sepenggal kisah menarik yang dialami sendiri oleh narasumber peluang kali ini, Ahmad Andaru, yang sempat mencoba peruntungan dengan memilih bidang usaha non-batik. Karena satu dan lain hal, akhirnya ia kembali ke jalan ninja, alias merintis usaha batik. Berasal dari keluarga pembatik besar di kota Pekalongan, Pak Andaru begitu biasa ia disapa, sudah sangat terbiasa dengan dunia perbatikan. Nyaris setiap hari ia melihat dan bersentuhan langsung dengan proses produksi batik milik orang tuanya. Aktivitas yang kelak kemudian hari akan ia jalani sendiri hingga hari ini. Bersama dengan istri tercinta Yuli Setiawati, mereka berdua menjadi support system satu dengan yang lain untuk bersama-sama membesarkan brand Batik Daru. Brand yang langsung memposisikan diri sebagai produsen batik premium yang layak untuk dikoleksi pecinta batik. Apakah dengan privilege yang mereka miliki sebagai keturunan keluarga pembatik mampu memudahkan perjalanan mereka dalam menjalankan bisnis batik? Atau memang usaha dan kerja keras mereka sendirilah yang mampu mengantarkan mereka ke pintu sukses? Simak cerita menariknya bersama saya Yaya Ahmad di Peluang, Tangkap Peluang untuk Menghasilkan Uang. Nah, ini ada paket orderan dari Jakarta ini suruh bikin. Ya, alhamdulillah kemarin sampel kemarin tuh masuk ini. Berarti ini satu PO 50. Berasal dari keluarga pembatik adalah hal yang sangat disyukuri Pak Andaru. Karena disadari atau enggak, semua ilmu membatik dengan segala teknik-teknik terbaik yang selama ini dilakukan oleh orang tuanya, sedikit banyak ia serap dan pelajari. Seperti teknik pewarnaan, pemilihan kain, proses produksi dari awal hingga akhir, dan lain sebagainya. Melalui ilmu yang diajarkan kedua orang tuanya itulah, ia coba terapkan melalui galeri batik miliknya, Batik Daru, yang hasil karya batiknya ia jual dengan sentuhan berbeda. Layoutnya seperti ini. Bisnis batik di Pekalongan sangat berkembang pesat ya, nggak seperti dulu. Sekarang media sosial sangat berpengaruh sekali. Kalau dulu kan kita kreatif, istilahnya cuma monoton cuman kayak gitu toh. Karena ada media sosial, akhirnya kita referensi dari macam-macam kota, macam-macam beda provinsi gitu kan, sampai luar Jawa. Kita bisa adopsi dari sana. Pengaruhnya cukup luar biasa. Pengaruhnya sangat luar biasa. Di samping itu batik kan kalau dulu dipakai cuma buat kain, buat hem. Sekarang model-model banyak banget. Apalagi kita adanya media sosial, bisa lihat dari luar negeri trennya apa kan, kayak gitu. Iya, akhirnya kita bisa berkembang, nggak monoton cuman itu-itu aja. Akhirnya kan kita harus mengikuti pasar, mengikuti mode kayak gitu loh. Semakin bertambah, semakin banyak. Karena kan memang usaha batik itu di Pekalongan turun-menurun ya. Kayak saya sendiri kan dari kakek turun ke bapak, terus sampai kakak-kakak saya semua di batik. Mungkin kayak gini ya, karena pesan orang tua saya, cari rezeki itu sunatullah. Maksudnya kayak gini, kamu hidup di Pekalongan, kamu ditakdirkan bikin batik itu loh. Rezekinya di batik, seperti orang Jepara. Sunatullahnya apa? Dia bikin
ukiran kayak gitu loh, yang di pinggir laut nelayan. Kalau kita nyebrang, kita hidup di Pekalongan, nyari makan di laut itu udah istilah nyebrang gitu loh. Nah, kayak gitu. Itu pesan orang tua seperti itu. Jadi batik sendiri kita nggak bisa lepas dari batik, dari kakek, orang tua saya sampai kakak-kakak saya itu kuliah, ada yang ekonom, ada yang elektro segala macam, akhirnya tetap aja di batik. Saya sendiri kuliah di Purwokerto peternakan, balik lagi ke batik. Padahal kakak saya ekonomi itu termasuk cum laude, dia belum lulus aja udah diambil perusahaan. Kuat berapa tahun, akhirnya tetap aja balik lagi ke batik. Memang iya sunatullahnya kayak gitu, kita hidup di Pekalongan ya batik lah. Sudah sih, saya usaha macam-macam. Jadi awalnya gini ya, saya SMA di Jogja. Di sana ibu kos bilang, dari mana mas? Dari Pekalongan. Kok nggak bawa batik? Akhirnya saya bawa batik, bisnis lah batik, gitu kan. Dengan terpaksa sekali. Kuliah di Purwokerto kayak gitu juga. Ibu kos bilang, dari mana Pekalongan? Bisnis batik juga. Sampai terus terang kuliah saya terganggu karena banyak pesanan dan saya carikan di Tegal Gubuk waktu itu. Terus tak jahitkin di Pekalongan, kirim lagi Purwokerto. Akhirnya kuliah terbengkalai gitu kan. Lah usaha lain setelah saya selesai kuliah, saya jualan telur keliling pernah, beras segala macam. Akhirnya balik lagi tetap ke batik. Iya. Awalnya kayak gini, untuk semua usaha yang dibutuhkan pemasaran, saya lari ke pemasaran dulu. Ada kesempatan di Grosir Stono awal kali dibuka, saya ambil di sana. Sempat berapa tahun, 4 tahun saya usaha di sana. Saya istilah dagang, nggak bikin jualan di sana. Akhirnya kan tahu model-model seperti apa dan kenal banyak orang. Akhirnya ketemulah pengusaha dari Jakarta. Kita di order full, akhirnya tak tinggal, saya konsentrasi di produksi, bikin seragam-seragam, itulah. Nah, untuk orang tua sendiri, alhamdulillah kan dia ada resep-resep obat batik, sedikit banyak juga motif-motifnya batik segala macam kan, kita bisa adopsi dari sana. Oke, Pak, ya? Iya. Juga kan di Pekalongan kan enak, nggak kayak misalnya kayak Semarang mau cari tukang batik aja susah. Kalau di Pekalongan kita tepuk tangan aja udah pada datang, mau orang ngecap, orang desain, orang pewarnaan, mau cari kain batik ya deket, kan kayak gitu. Coba di Semarang atau di Jepara, dia beli di Pekalongan juga. Kendala banyak sekali ya, khususnya kan untuk pewarnaan. Kalau pewarnaan itu bener teorinya A plus B hasilnya kayak gitu, cuman kan kayak warna merah misalnya turunannya kan banyak, merah muda banget. Lah itu kita nyari resep ini dicampur sama ini kok jadinya kayak gini, cari lagi, ternyata setelah dilorot hasilnya beda lagi, kita olah lagi, cari resep lagi kayak gitu. Itu kendala sampai menemukan warna yang diinginkan customer. Nah itu tantangannya kayak gitu, otak-atik warna, belum desainnya, layoutnya, biar istilahnya kan nggak umum kayak punya saya kan kayak gini layoutnya. Nah harus berpikir bener, layoutnya gonta-ganti terus biar nggak monoton, orang nggak bosen gitu kan. Selama ini batik identik dengan kaum tua, namun melalui tangan kreatif Pak Andaru dan Ibu Yuli, batik dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga batik tersebut cocok untuk dikenakan oleh siapa saja, dari usia muda hingga tua. Sebagai variasi produk, selain memiliki batik dengan motif khas, Batik Daru juga menyediakan motif-motif umum dan pakem, seperti motif tradisional. Motif seperti ini sih biasanya lebih diminati ya oleh kalangan pengusaha dan pejabat di Indonesia. Tidak lupa mereka juga menyediakan warna yang lebih soft untuk penikmat batik di kalangan anak muda.
Semua batik yang diproduksi oleh Pak Andaru 100% handmade dan terbuat dari bahan yang berkualitas. Sehingga tidak heran jika harga yang ditawarkan cukup tinggi, yang diperuntukkan bagi kalangan menengah ke atas. Ya, mereka memang memproduksi batik yang bisa dilirik oleh semua kalangan, dari orang tua hingga anak-anak muda, tanpa sedikit pun mengubah esensi ataupun motif sebagai ciri khas dari batik Daru itu sendiri. Jadi awalnya kan Mas Andaru memang udah basicnya dari keluarga batik ya Mbak. Kalau saya beda banget. Saya perhotelan, saya orang perhotelan ya. Nah, terus tapi saya SMK-nya kan busana. Jadi kita masih ada kaitannya ya batik, antara batik dengan busana gitu. Terus di tahun 2000 itu awal kita berkeluarga, terus kita ngambil pas waktu itu pasar grosir Setono baru buka, istilah baru babat alas ya. Terus kita ngambil satu, dapat yang alhamdulillah paling luas. Terus kita ngambil di sana. Nah setelah kira-kira mungkin 4 tahun ya, 4 tahun di situ, akhirnya kita mengembangkan lagi karena ada peluang di Jakarta. Kebetulan kakak juga di Jakarta, ada kakaknya Mas Andaru di Jakarta. Kita akhirnya bareng sama kakak di Cempaka Mas gitu, buka gitu. Iya. Nah waktu itu kita memang Mas Andaru bagian produksi, karena waktu itu kan kita hanya orang di belakang layar tanpa ada brand sendiri. Jadi kita tetap namanya Batik Dewan Daru. Awalnya ya? Iya, awalnya Batik Dewan Daru. Tapi setelah ada ternyata sudah diklaim dipakai merek lain, akhirnya kita pakai berubah menjadi Batik Daru. Lah di waktu Dewan Daru itu kita nggak pernah tampil Mbak, kita hanya di belakang layar aja gitu. Kalau ada supplier dari Jakarta atau apa gitu, mereka minta diproduksikan ini, kita sampel, terus di ACC, terus akhirnya kita produksi gitu. Nah setelah itu ya kita berjalan, kita punya peranggo sendiri, walaupun orang tua ada ya, tapi kita tetap punya sendiri di rumah kan, gitu. Nah begitu orang tua nggak ada, di tahun 2007 sudah, guru besarnya sudah nggak ada nih Mbak. Jadi kita harus utak-atik sendiri dengan bekal ilmu yang diturunkan dari orang tua ya, tentang resep obat, tentang macam-macam lah ilmunya. Sampai ilmu melipat saja saya dapat loh dari mertua saya ya, karena saya basicnya memang bukan orang ini ya batik gitu. Sampai kalau ngelipet salah aja mesti dikomentari gitu. Iya, paling sederhana gitu aja bapak ya, almarhum bapaknya Mas Andaru itu sampai nggatek kayak gitu loh. Ini kayak gini kalau ngelipet ngelipet tapeh itu kayak gini, kalau kain 2 meter tuh kayak gini gitu. Saya dapat ilmunya emang dari situ gitu. Terus dengan karena kita ngurus berdua, hanya berdua, dengan membesarkan anak ya berdua, ngurus kerjaan ya berdua, pokoknya kemana-mana berdua, udah ngurus sendiri gitu. Dari obat apa ngurus sendiri. Enggak, waktu itu maksudnya kita berdua pegang sendiri tuh dari resep obat apa kita pegang sendiri. Tetap obat kita yang bikin, terus orang pegawai karyawan yang yang nyoleti gitu. Waktu itu kan pegawai waktu itu sebelum Covid ya, dari 2000, setelah 2010 itu kita punya brand sendiri Batik Daru, kita mulai tampil. Kita mulai punya brand sendiri Batik Daru. Nah itu kita ada karyawan di rumah sebanyak 23, sempat 23 ya. Setelah itu Covid kita nggak boleh berkumpul, nggak boleh apa. Akhirnya orang kerja kita rumahkan, bukan rumahkan ya, tetap di rumah tapi mereka bekerja di rumah gitu. Akhirnya kita sanggani mereka di rumahnya masing-masing gitu Mbak. Karena nggak boleh berkumpul itu. Waktu itu beruntungnya kita punya supplier itu benar-benar amanah. Jadi istilahnya barang yang ada di sana, nota yang ada di sana, mereka juga tetap ngasih, tetap bayar walaupun Covid ya. Istilahnya kan kita tetap untuk muternya lagi ya kan, untuk ininya lagi produksinya lagi, bayar karyawan lagi gitu kan. Untungnya mereka itu amanah, benar-benar bisa ajak kerjasama dan alhamdulillah sampai sekarang gitu.
Sesuai dengan karakter mereka yang ulet, selalu bersemangat dan tidak pernah mengenal kata menyerah, Pak Andaru dan Ibu Yuli benar-benar melakukan semuanya sendirian. Mulai dari mencari mitra pengrajin batik, membangun citra brand, hingga menjajakan ke segmen pasar yang selama ini mereka tuju. Mereka sadar bahwa mereka cukup nekat untuk masuk ke pasar batik premium. Namun diyakini produk yang mereka tawarkan memiliki kualitas jempolan untuk bisa diterima oleh pasar, baik di kalangan anak muda, pengusaha, hingga pejabat negara. Selain batik tulis berkualitas, Batik Ndaru juga menawarkan one motif, one customer. Satu motif untuk satu pelanggan yang sangat eksklusif dan berkelas. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan market kelas atas sekaligus bentuk pelayanan yang memuaskan para pelanggan. Terus terang kita itu dari dulu nggak pernah pakai medsos, Mbak. Lah setelah anak gede, nah anak mulai nih, Mah ini mau ini sebenarnya kayak Mas Andaru sendiri, anak fokus kuliah dulu gitu. Nggak boleh ngurus kerjaan, harus fokus karena pengalaman kita nggak sampai selesai kuliahnya karena ini usaha gitu. Akhirnya anak disuruh fokus kuliah, tapi tetap anak ini karena mungkin jiwanya ya udah ada jiwa untuk usaha. Akhirnya dia aktif juga di kampusnya, alhamdulillah. Terus dia ikut bikin medsos gitu. Karena kalau kita sendiri memang nggak pakai medsos ya, kita seringnya itu Dekranasda yang ngajak. Misalnya Dekranasda ada acara apa, kita sering diajak gitu, terus untuk bikin network baru, bikin pertemanan baru istilahnya ya, orang datang, customer baru, akhirnya berlanjut dengan order-order selanjutnya gitu, Mbak. Kita perbedaannya apa ya? Kalau medsos kan lebih ke pakaian jadi ya, pakaian jadi. Kalau dulu awalnya kita kain sudah mulai ke pakaian jadi gitulah, terutama ya kita seragam kantor. Iya, terus terang iya jelas, karena kan dari kainnya aja kita udah punya sendiri, terus kita bikin pakaian jadi sendiri gitu, tetap pengaruh. Awalnya kita produksi cuman kain aja, karena awalnya kain aja seperti yang saya pakai ini kan. Mereka nggak mau jahitan dari Pekalongan, dia punya desainer sendiri kan, dia desainer ya yang apa namanya pesen supplier saya itu desainer. Jadi kita cuma support kain aja. Kalau dia mau show di mana, minta dirancangin layoutnya kayak gini Pak, kita bikin. Awalnya kita cuma PO aja, iya kain lah. Setelah itu kok setelah COVID agak kurang, akhirnya kita nyari pangsa pasar lain gitu loh. Ya wes, akhirnya apa aja tak bikin, kayak kaos tulis tak bikin, kain sarung. Nah kebetulan kan kemarin sarung kita ajukan ke UNESCO ya untuk identitas geografis dari tahun 2020 dengan konsultan dari Pak Ronggo itu dari UI. Alhamdulillah kita udah udah dapat itu hakinya. Jadi sarung itu memang punya Pekalongan, udah diakui. Nggak cuman batiknya, kalau dulu kan batiknya ya, sarung batik ya, sekarang sarung batiknya udah diakui UNESCO. Kemarin pas ulang tahun Pekalongan ya, kebetulan saya ada di situ juga, istilahnya ikut merumuskan. Kerja keras Pak Andaru dan Bu Yuli dalam membesarkan Batik Ndaru tentu saja banyak mengalami lika-liku. Salah satunya adalah pada masa pandemi COVID-19 silam. Usaha batik mereka juga ikut terdampak meskipun nggak terlalu signifikan. Walaupun mengalami penurunan, tapi mereka sangat bersyukur karena mampu bertahan. Pandemi juga membuat mereka mau gak mau, suka gak suka harus memutar otak dengan melakukan segala cara agar kembali memperoleh pendapatan.
sehingga karyawan tidak berhenti memproduksi dan pemasukan bisa kembali normal. Salah satu kunci yang selalu mereka pegang adalah tetap optimis, berusaha memperoleh ide baru, dan selalu percaya bahwa usaha yang dilakukan akan memperoleh hasil yang maksimal. Ada semua. Ada semua. Cap ada, tulis ada. Kalau dulu kita menengah ke atas ya, karena kita memang dulu ada supplier yang mintanya halus banget gitu, terus mereka juga punya hak paten yang kita nggak bisa jual keluar karena memang pasarnya mereka tuh menengah ke atas gitu. Tapi setelah lama sana juga ada ini ya, ada kendala atau apa nggak tahu ya kita. Terus akhirnya kita mulai bikin untuk luar ya middle ya ke bawah, ada yang halus banget ada, tapi sekarang kita juga melayani yang menengah ke bawah. Kalau awalnya dari orang tua itu ini pelanginan kayak gini. Ini gradasi itu khas dari keluarga kami. Batik akuan dari tahun 80. Makanya kayak supplier mencari pelangi itu di mana sih, batik pelangi. Ya akhirnya kan ke kita. Iya. Tadinya ciri khasnya ini ya? Ini batik pelangi. Apa namanya? Pelanginan. Pelanginan. Iya, pelangi gradasi. Itu batik pelanginan itu berarti Bapak yang bikin? Saya sendiri. Jadi kan prosesnya nggak kayak batik biasa ya, kita pakai airbrush. Kalau biasa dilorot, di apa namanya pewarnaan colet, kalau kita nggak, kita pakai semprot airbrush. Itu yang membedakan. Itu orang tua dari tahun 80 itu pertama kali muncul. Orang bingung, ini batik apa? Batik kok Pak Harto itu. kayak apa namanya, kayak serbet istilahnya, warnanya semerawut kayak gini, nggak punya ciri apa namanya motif gitu ya, motif jelas gitu iya ya. Kalau yang dulu kan apa sogan apa-apa gitu kan, kalau ini kan nggak abstrak. Nomor satu menjaga kualitas, terus kepercayaan Mbak. Jadi kepercayaan kalau misalnya kita janji 1 bulan tuh, ada yang order kita janji 1 bulan, ya diusahakan 1 bulan tepat waktu. Jadi gini, kita itu ya alhamdulillah di Pekalongan ya dunia ngakui kota kreatif. Nah makanya kan kita harus ngikuti lingkungan, harus kreatif. Apapun kita pelajari, nggak cuma cap, tulis, dan ini ekoprint. Ini saya juga belajar ini. Ini hasil karya saya ini, belajar. Ya, itu ekoprint. Jadi ada yang media kain, ada yang gelas, gitu kan. Itu tetap harus belajar pewarnaan. Ya, alhamdulillah kemarin aja kan ada tes kompetensi warna. Saya alhamdulillah lolos ya, dari Balai Batik itu yang mengadakan kan, ada itu suratnya, itu dapat apa namanya piagam bahwa kompeten lah. Dan itu pun yang diujikan nggak cuman apa namanya warna sintetis, ada warna alam. Jadi sebagai produsen ya kita harus bisa semua. Sering sekali itu karena kan yang namanya batik dari A sampai Z itu banyak kendala. Misalnya dari proses tulisnya kadang-kadang pada netes, terus untuk pewarnaan kadang-kadang melebar, ada yang kain itu kan penyerapannya beda-beda ya, banyak yang akhirnya rusak. Itulah kadang-kadang seragam mintanya warna seperti ini, kita bikin banyak itu gagal sampai 25 kodi, ya, 50 kan kodi. Enggak boleh. Nah, kita nggak tahu ya. Nah, ya, kita kan pakai akal sendiri ya. Kita tetap nutupi yang rusak ya kita tanggung, tetap konsumen kita bikinkan lagi. Iya. Karena kepercayaan. Gitu loh. Karena kan semua handmade ya, Mbak. Nah, nggak istilah yang rusak kita kirim ke sana, ngus pokok nggak mau toh, kita nggak. Yang rusak kita bertanggung jawab, kita bikinkan yang baru. Nah, yang rusak itu kita proses lagi, Mbak. Kita bisa jadi, proses lagi. Yang tidak sesuai orderan itu ya, jadi bisa kita ini dilepas lagi kembali dengan harga berbeda. Ya, ganti apa, ganti motif atau apa.
Ya, seperti kemarin Mas Andaru jadi tahu keadaan di Kalimantan ya Mbak, kemarin diajak sama Dekranasda ke Banjarmasin ya betul. Ya, sebenarnya saya mau ikut Mbak ya, tapi nggak diajak ya Mas Andaru. Nanti kalau ada lagi berarti. Iya, insya Allah. Oke, artinya impact-nya bagus ya, positif Bagus ya. Iya. Perkembangan berarti Andaru. Kita dibantu pemasaran, baik itu di pameran-pameran, dan kita juga dibina pelatihan-pelatihan Mbak, seperti yang saya tadi bilang kan, kita butuh ilmu, nggak cuman batik tulis dan cap, ada ekoprint. Iya sih, kita udah ada pandangan itu. Jadi kita kombinasikan ekoprint dan batik ekotik. Iya, ekotik. Dan pewarna alam. Ya. Nah, target saya itu kayak gini Mbak, rencana ke depan kita ingin sarung batik itu dikampanyekan gitu loh. Kita kampanyekan di luar kota, kayak Pekalongan seragam udah pakai batik, udah pakai sarung batik. Nah, kalau di kesempatan di Semarang, di mana selalu saya bilang, tolong Pak, istilahnya kayak gubernur, pakai seragam sarung batik gitu kan. Nah, kemudian dari Pemda kita dapat pelatihan ekspor juga, dan ekspor kalau saya itu udah nggak mampu, dalam artian saya udah produksi lah, alhamdulillah bukan sia-sia, tapi yang saya ambil akhirnya saya ketemu pelaku-pelaku eksportir gitu loh. Lah mereka juga bantu kita untuk mengkampanyekan, mempromosikan, dan nyari bayar Mbak. Ini Pak, daerah sini butuh sarung misalnya, ini yang bagus Timur Tengah, ini yang bagus ini ya. Bisnis batik memang membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Tidak jarang butuh waktu untuk membangun merek dan menarik perhatian pasar. Untuk itu Pak Andaru tidak pernah berhenti berinovasi, selalu belajar dari setiap pengalaman dan tetap konsisten dengan kualitas produk yang dihasilkan. Membangun usaha batik membutuhkan dedikasi dan kerja keras, tetapi dapat menjadi peluang yang sangat memuaskan. Tidak hanya secara finansial, tetapi juga dalam mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya yang sangat berharga. Demikian pemirsa, semoga pelajaran hari ini bisa berguna untuk kita, terutama untuk Anda yang mungkin baru akan melangkah memulai sebuah usaha. Semoga konsisten dan semoga usaha Anda berkembang. Demikian peluang kali ini, saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.